Water barrier, Pak. Yang kemarin pakai Ciliwung putih. Ini yang putih ini. Ini water barrier. Ya. Oh, dikasih air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media. Setelah dari titik penyekatan dan mogok untuk jalur Tangerang menuju Jakarta, ini yang kedua titik di Kalimalang untuk melihat situasi penyekatan dari Bekasi menuju Jakarta. Dalam 4 hari perjalanan PPKM darurat, kita makin menemukan format pembatasan mobilitas dengan CB penyekatan, sehingga tujuan untuk mengurangi mobilitas perlahan bisa tercapai. Teman-teman mungkin bisa melihat di Google Mobile Index harian untuk wilayah Jakarta. Dari hari pertama PPKM darurat, Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa itu terjadi penurunan mobilitas masyarakat. Itu tidak lain karena kita terus melakukan evaluasi di bawah koordinasi Gubernur, kami, Kapolda Metro Jaya dan jajaran, Pangdam Jaya dan jajaran berhasil mengurai persoalan kemacetan. Jadi pembagian jalur, kemudian rekayasa yang lain seperti rambu, penambahan titik penyekatan di hulu, itu kemudian berhasil mengurangi volume kendaraan di titik penyekatan. Ini CB yang kita sudah sempurnakan di Kalideres dan di sini kurang lebih sama. Untuk jalur tenaga kesehatan, dokter dan perawat, kita berikan jalur khusus, jalur prioritas, sehingga saudara-saudara kita tenaga kesehatan, dokter dan perawat bisa cepat sampai ke rumah sakit. Kita sudah buatkan jalur khusus. Demikian pula dengan jalur logistik.
Angkutan logistik juga lancar. Tadi dan Mogot teman-teman bisa lihat jalur busway kita peruntukkan untuk jalur logistik. Ini kira-kira penyempurnaan. Temuan di lapangan masih ada warga yang melakukan pergerakan ini yang terus kita perbaiki. Mudah-mudahan pergerakan ini terus bisa kita kurangi. Kami terima kasih kepada warga masyarakat yang terus stay at home, mengikuti arahan dan permintaan pemerintah. Karena hanya dengan tinggal di rumah ini bisa kita atasi. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Pak Gubernur, ada? Oh, makasih ya, teman. Nanti AUSD di lantas. Ya, ini pengamatan langsung. Ya, teman-teman kan tadi lihat di Kalideres, lihat di sini. Ini pengamatan langsung. Ini berkurangnya bisa sampai dengan 60-70% jumlah volume kendaraan. Pada siang hari, pagi hari mungkin berkisar 50% berkurang. Tapi kalau kita lihat data Google Mobility, itu penurunannya sampai dengan kemarin sore itu sekitar 47%. Memang yang masih ada pergerakan yang plus itu adalah di residensial atau di permukiman. Itu ada kecenderungan masyarakat masih melakukan pergerakan di permukiman sebanyak 7%. Ini yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semuanya. Ada lagi? Tanya ke Pak Gubernur, mungkin ada. Begini saja, nanti ini terkait dengan sektor esensial, sektor kritikal. Baru saja tadi selesai kita melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi. Di situ ada pembaharuan atas kriteria sektor esensial dan kritikal. Nanti kami akan umumkan lewat website, lewat siaran pers, melalui Dinas Kominfotik yang menunjukkan rincian dari hasil rakor barusan. Karena ini ada beberapa update terkait dengan sektor esensial dan kritikal. Nanti diumumkan, lalu warga bisa mencocokkan. Dan saya minta kepada semua pemilik perusahaan, manajemen perusahaan untuk mencocokkan apakah perusahaannya masuk atau tidak. Bila tidak masuk, jangan paksakan karyawannya untuk bekerja. Dan bila masuk, di situ ada ketentuan mana yang boleh 100%, bahkan ada tadi yang diharuskan hanya maksimal 10%. Jadi walaupun esensial, walaupun kritikal, bukan berarti kemudian 100%. Tapi sebagian malah ada yang hanya boleh maksimal 10%. Jadi para pimpinan perusahaan supaya mencocokkan daftarnya dan mengikuti ketentuannya. Jadi nanti akan ada pengumuman detailnya. Intinya adalah yang berkaitan dengan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat pelayanan customer itu jalan, bisa hadir karyawannya. Tetapi yang sifatnya manajemen itu bisa dilakukan dari rumah. Tapi nanti detailnya akan diumumkan secara lengkap. Ada lagi? Jangan dibalik cara berpikirnya. Jangan penyekatan yang menyebabkan kemacetan. Orang-orang yang tidak perlu keluar itu yang bikin macet. Jadi tolong didik masyarakat, sampaikan ke masyarakat. Yang bikin macet itu adalah mereka yang tidak seharusnya keluar, sehingga menyebabkan kemacetan dan menghalangi tenaga kesehatan untuk lewat. Dari wawancara saya, observasi saya, hari pertama saya tanya penumpang angkot itu,
10 penumpang angkot itu hanya satu yang memiliki alasan yang dikategorikan sesuai dengan ketentuan PPKM. Jadi intinya bukan penyekatan yang menyebabkan kemacetan dan kerumunan. Orang yang tidak punya kepentingan yang masih keluar, masih banyak yang keluar. Itu. Jadi jangan dibolak-balik. Makasih. Saya pertama menambahkan yang disampaikan oleh Kapolda tadi. Yang disampaikan tadi kan kenapa kita sekat jadi tambah macet. Sekarang kita balik. Kenapa sih ada PPKM emergency? PPKM emergency karena kondisi darurat COVID kondisi ya. Maka kita salah satunya membatasi mobilitas. Sekarang kalau mereka datang ke sini tidak kita batasi, tahu yang paling banyak masalah ada di KI, maka kita balik, yang bikin masalah yang mau masuk atau kita yang menyekat. Nah, satu. Yang kedua, dari wawancara tadi di jalan, wawancara di kereta apa ya, di stasiun Cikini. Banyak pekerja yang memang diwajibkan oleh kantornya masuk, tidak masuk kategori kritikal dan esensial. Sekarang pertanyaannya, dampak nggak dengan kami? Saya adalah yang mengatur di rumah sakit darurat di Wisma Atlet. Mereka masuk tidak pernah ngasih tahu bahwa saya dari perusahaan ABCD. Tetapi mereka umumnya adalah pekerja-pekerja yang dikirim oleh perusahaan, di mana kami pemerintah yang suruh nanggung. Maka dibaliklah perkataan tadi itu. Intinya, mari kita mengurangi aktivitas, mari kita mengurangi kegiatan. Mari kita menjelaskan kepada semua. Kalau masuk ibu-ibu di belakang itu kan banyak sekali nonton kita, ya nggak paham kalau kiri kanannya ada COVID. Mari RT, RW, kemudian tokoh masyarakat, tolong dibantu dijelaskan kepada semua yang ada. Agar apa? Mengurangi mobilitas, tidak keluar. Kita kan nggak ngerti siapa yang kena COVID, siapa yang tidak kena COVID. Saya saja, supir saya sudah kena. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Apalagi bagi mereka-mereka yang tidak berusaha menjaga jarak atau aturan. Barangkali itu Pak Gubernur. Kami tentu melakukan operasi, bahkan hari ini Pak Kapolda mengerahkan satuan lokal ya. Seluruh reserse di DKI Jakarta diturunkan untuk melakukan operasi pemeriksaan di kantor-kantor. Jadi dari Dinas Tenaga Kerja dikerahkan semua, dari Satpol PP turun semua. Jadi pemeriksaan dilakukan, tapi bila tempat Anda bekerja mengharuskan Anda bekerja, padahal tidak termasuk dalam sektor esensial dan kritikal, laporkan. Dan begitu dilaporkan, maka kita akan kirim petugas untuk melakukan penindakan. Apa tindakannya? Pertama, ditutup sementara. Bila berulang, maka bisa ditutup selama masa PPKM darurat. Dan bila berulang lagi, izin usahanya bisa dicabut. Setelah kita lakukan penyekatan, ada penurunan volume. Tapi di dalam kota sendiri masih ada orang yang melakukan pergerakan. Kami akan melakukan operasi justisi mobile di Sudirman Tamrin, di kawasan pusat-pusat Jakarta. Apakah orang-orang yang melakukan pergerakan itu memang memiliki kepentingan untuk melakukan pergerakan? Jadi di samping operasi justisi di perkantoran, kami juga akan melakukan operasi justisi mobile, khususnya di tempat-tempat yang ramai pergerakan kendaraan. Terima kasih.